dimulai secara sistematik, secara apa itu berkelanjutan, berkesinambungan. Berdiambil gambarnya. Oke, kita akan menggunakan buku ini, buku yang berjudul 80% of Quranic Words, Classified Word List for Easy Memorization. Jadi 80% kata-kata Al-Quran, pengelompokan kata, daftar kata yang dibuat untuk memudahkan penghafalan. Ya. Ini ditulis oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim. File dari buku ini diambil dari internet, gratis dan boleh disebarluaskan karena tujuannya hanya untuk menyebarkan Al-Quran, untuk mencari uang. Jadi yang menarik dari buku ini adalah bahwa bila kita sudah melatih buku ini, tentu melatih dengan cara yang benar ya. Kalau cuma sekedar membaca nggak akan berhasil. Kalau kita melatih dengan benar kata-kata yang terdapat dalam buku ini, maka kita insya Allah akan menguasai paling tidak 80% kosakata dalam Al-Quran. Ya tentunya kalau menguasai 100% ya harus melanjutkan studinya ya. Nah intinya dengan mempelajari buku ini saja kita bisa berharap, berdoa mudah-mudahan nanti Allah memberi maunahnya, memberi bantuannya dengan kesehatan, dengan otak yang tidak malas ya, dengan otak yang cinta pada ilmunya, maka mudah-mudahan dalam waktu paling lama 1 tahun saja kita sudah menguasai buku ini ya. Tapi saya berharap bisa lebih cepat. Nah nanti kita akan berlatih buku ini secara ilmu sharaf saja untuk tahap awal, pelajaran ilmu nahwunya belakangan. Jadi saya ulangi, dalam waktu selama-lamanya paling lambat 1 tahun diharapkan kita semua sudah lancar menguasai ilmu sharaf. Nah nanti kita di dalam Al-Quran itu pola yang digunakan, pola sharaf yang digunakan itu maksimal hanya 10 pola. Katakan dari pala sampai terakhir itu istaf'al ya. Hanya 10 pola. Nah di sini pun demikian. Jadi kata-kata terpilih hanya diambil mengacu pada 10 pola itu. Dan dengan 10 pola itu kalau kita menguasai semuanya, maka tidak ada masalah lagi ketika kita membuka Al-Quran. Artinya persoalan ilmu sharaf dalam Al-Quran sudah kita ketahui, sudah kita kuasai. Ya otomatis kalau semakin kita sering berlatih semakin mahir ya. Ya mari pada hari ini kita akan buka halaman yang pertama ya, halaman ke-1. Halaman yang ke-1, jadi bukan pengantarnya ya, mulai dari halaman isinya yang 1. Kita akan memahami kata-kata sederhana yang berulang-ulang digunakan dalam Al-Quran. Berulang-ulang digunakan dalam Al-Quran. Ya, seperti contoh yang pertama di sini ada ini walaupun di sini tidak diberi tanda panjang ya, tetapi dibaca panjang. Ada. Coba diucapkan ada. Bukan ada gitu ya, tapi ada. Begitu juga dalika. Jadi dalika. Kalau ada berarti ini petunjuk jarak dekat, penunjuk jarak dekat. Dalika penunjuk jarak jauh. Dalika. Nah, ini untuk laki-laki ya. Kemudian untuk perempuan ada menjadi hadhihi. Artinya ini ya, untuk perempuan. Artinya untuk kata benda yang dikelompokkan ke dalam kelompok perempuan. Di sini kodenya itu MG ya. MG masculine gender, FG feminine gender. Jadi untuk jenis perempuan ya. Dalika ahada menjadi hadhihi, kalau untuk perempuan dalika menjadi tilka.
banyak kita jumpai dalam Quran ya. Tadi apa? Yang ketemu di Al-Baqarah tadi apa? Tilka ya. Ketemu tilka ayatul kitab. Ya. Jadi tilka ayatul kitab berarti ayat itu kelompok kata benda feminin gender ya. Ayat itu berarti feminin gender. Kalau tadi dari kitab berarti Alkitab adalah masculine gender ya. Masculine gender atau jenis kata benda laki-laki. Tapi kalau ngomong jenis kelamin di sini jangan dibayangkan seperti manusia ya. Jenis kelamin laki-laki, ada penisnya, jenis perempuan. Ya dibayangkan seperti itu karena ini bicara kata benda, bukan bicara makhluk hidup ya. Kita kemudian, nah ini haulai. Haulai itu baik untuk maskulin maupun feminin sama-sama menggunakan jamaknya itu haulai ya. Di haulai. Mana tulisannya? Haulai. Haulai. Jadi haulai itu jamak dari kata tunjuk untuk laki-laki maupun perempuan ya. Haulai ini semua. Kalau bahasa Inggrisnya these. These itu ini semua ya bahasa Indonesia ya. Jadi ini semua. Haulai ini semua. Nah, berikutnya untuk ini untuk jarak dekat mana ya? Ulai ini semua jawaban dari ini ya. Nah, kalau untuk jarak jauh, ulaika. Ulaika. Ini untuk laki-laki maupun perempuan ya. Misalnya ulaika. Ulaika. Haulai ini semua berarti ulaika itu semua. Itu semua. Nah, ulangi. Ada kata tunjuk jarak dekat untuk kata benda laki-laki, masculine gender. Zalika kata tunjuk jarak jauh untuk laki-laki, masculine gender. Hadhihi feminine gender untuk kata benda perempuan, jarak dekat. Tilka feminine gender untuk jarak jauh ya. Jadi ini itu. Kemudian haulai berguna untuk perempuan maupun laki-laki menunjuk jarak dekat ya. Nah, ini semua. Kemudian ulaika untuk laki-laki dan perempuan jarak jauh ya. Jadi haulai these, ulaika those. Ini kita bicara kata tunjuk ya. Kata tunjuk atau kata penunjuk. Kalau di dalam bahasa Arabnya itu ismul isarah. Kita hari ini mempelajari pertama-tama ismul isarah. Ismul isarah itu kata penunjuk. Ismul isyarah. Ismul isyarati. Ismul isyarah. Ismul isyarah. Atau apa? Bahasa Inggrisnya itu kata penunjuk apa? Demonstrative. Demonstrative pronoun. Demonstrative. Tunjuk. Demonstrative pronoun. Nah, demonstrative pronoun itu ya termasuk jenis noun ya, kata benda. Kalau dalam bahasa Arabnya ismun, kelompok kata benda. Jadi kita mempelajari kata tunjuk yang dalam tata bahasa itu termasuk kelompok kata benda ya, kata benda. Nah, kata berikutnya alladzi.
Alladzi untuk maskulin gender, untuk kata dua laki-laki. Alladzi. Alladzi. Apa di sini? Kalau di sini alladzi, he who. Apa he who? He who, dia yang. Di alladzi itu dia yang, titik-titik ya. Dia yang. Alladzi, dia yang. Buku laki-laki ya. Dia yang titik-titik. Dia yang melakukan titik-titik atau dia yang mempunyai titik-titik gitu ya. Alladzi. Kemudian untuk perempuannya allati, allati. Allati. Sama ya, dia yang ya. Dia yang. Kalau alladzi he who, allati she who. She who, dia yang. Nah, jamaknya adalah untuk laki-laki alladzina. Untuk laki-laki jamaknya alladzina. Alladzina. Apa tadi ya? Tidak sudah temukan tadi dalam Quran ya. Alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna. Alladzina jamak, yu'minuna juga jamak ya. Alladzina yu'minuna. Alladzina apa di sini? Those who, mereka yang. Nah, dia yang menjadi mereka yang. Mereka yang apa? Yang titik-titik. Nanti dalam kalimat lengkap baru tahu merekanya yang ngapain ya. Nah ini yang berikutnya, di dalam kotak berikutnya ada pengulangan kata hadihi, tilka dan allati. Apa ya? For BR VL apa nih? Broken plural. Nah, jadi ada juga kata hadihi ini penggunaannya. Kata hadihi atau hada, ya hadihi ya. Kata hadihi ini ada yang digunakan, kadang-kadang digunakan untuk menunjuk kata benda yang tidak beraturan. Ya. Jadi kata hadihi ini bisa selain berguna untuk menunjuk kata benda perempuan, bisa juga digunakan untuk menunjuk kata benda jamak, KB, jamak, tetapi tak beraturan. Tak beraturan. Jamak tidak beraturan itu misalnya kalau nanti kita belajar lebih lanjut, misalnya kitab, satu buku kitabun, dua buku kitabani, buku lebih dari dua, buku lebih dari dua, kutubun. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah itu kutubun itu bisa ditunjuk dengan hadihi. Kenapa? Karena dia jamak tidak beraturan. Taksir. Ya, jamak taksir. Kitabun, ya, itu kalau dua, kitabani. Nah, ini kan kalau kita ikutin yang beraturan, kitabun, kitabani, kitabuna gitu kan. Karena tidak beraturan maka menjadi kutubun. Nah, kutubun. Kutubun, ini yang dimaksud. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Kutubun. Nah, kutubun ini termasuk kata benda yang jamaknya tidak beraturan. Maka dia bisa ditunjuk dengan hadihi. Ya, jadi ada kitabun. Yang kalau dua apa? Ada kitabun. Nah, pas ketemu jamaknya bisa ditunjuk dengan hadihi. Ya. Ada kitabun, hadihi, kutubun. Gitu ya. Jadi hadihi itu bisa untuk menunjuk kata benda yang jamak yang tidak beraturan. Begitu juga tilka. Ya. TK ini juga bisa ditunjuk untuk digunakan untuk
atau benda tidak beraturan. Begitu juga dengan allati. Jadi dengan kata lain, nah ini yang menarik itu dalam bahasa Arab, kata benda jamak itu ditunjuk dengan kata tunjuk perempuan. Maka di dalam ilmu nahwu itu ada rumus, ada semacam undang-undang. Kullu jam'in muannas, setiap yang jamak itu masuk ke kelompok jenis perempuan. Kullu jam'in muannas. Nah ini kalau dalam cadaan anak-anak madrasah, kalau misalnya berantem peroyokan, ya muannas loh. Kenapa? Karena rame-rame. Dia yang rame-rame itu dianggap perempuan. Kullu jam'in muannas. Setiap kata benda yang jamak dikelompokkan ke dalam kelompok perempuan. Nah, jangan suka royokan ya, nanti jadi muannas. Jadi perempuan. Ya, dalam peta berikutnya ya. Wah, tadi seharusnya petaknya mulainya dari kanan ke kiri ya. Tapi ini kan ikutin bahasa Latin ya, huruf Latin dari kiri ke kanan. Oke, yang berikutnya di bawah judul no dan no. Ini maksudnya apa? No pakai tidak. No biasa dan no pakai tanda seru ya. Berarti yang satu no tidak dalam arti biasa-biasa saja, tidak dalam arti benar-benar tidak. Kagak banget dah. Ya, cara penolakan itu di dalam bahasa Arab juga di dalam Al-Quran menggunakan kata-kata la, ya, la. Ini di sini intinya kata la ya. Kalau la ilaha illallah ini contoh kalimat ya, la. Oke. Ini teori ini hanya sebentar ya, kita belajar teori ini hanya beberapa lembar. Berikutnya kita akan praktik latihan. Karena kita pelajari pendahuluannya dulu ya. Keterangan-keterangan untuk kata-kata yang sering muncul dalam Al-Quran. Ya, kata tunjuk otomatis sering muncul ya. Sekarang kata untuk menyangkal, la. La, tidak atau bukan. Contoh kalimatnya yang populer la ilaha. La ilaha illa. Illa wahu. La ilaha illa. La ilah. La ilah. Tidak ada ilah. Katakanlah untuk gampangnya Tuhan. Apa Tuhan? Tuhan kebalikan dari hamba. Kalau hamba sama dengan budak, Tuhan ya sama dengan tuan. La ilaha. Tidak. Ini ya yang kita bahas, kata penyangga ya. Tidak atau bukan. Bisa tidak, bisa bukan. Harfiahnya. Contoh kalimat yang populer la ilaha illallah. Kemudian kata yang juga berarti tidak. Kalla. Kalla. Nah, di sini kalla ini diterjemahkan never. Tidak kan. Never bukan tidak pernah, tapi tidak akan pernah. Ya. Never. Tidak akan pernah. Atau certainly not. Tentu saja tidak, atau tentu saja bukan. Bukan itulah, gitu ya. Kagak lah. Kagak lah. Never. Kalla. Ya, jadi kita tahu arti kata ini nanti ketika kita dalam salat, kalla la yumbadanna. Nah, udah tahu nih kalanya doang gitu ya kan. Lumayan. Jadi apa? Kalla berarti tidak akan pernah. Atau tentu saja tidak, sama sekali tidak ya. Kalla apa? Tak akan pernah, tak akan pernah, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Pokoknya tidak, tentu saja tidak.
Tentu saja tidak. Ya. Nanti kalau kita buat kamus yang lebih besar, kita akan temukan makna yang lebih banyak lagi ya. Ini kan sementara untuk membantu. Kita cari gampang-gampang dulu. Kemudian ada kata tidak dalam arti untuk menyangkal sesuatu yang akan terjadi di masa depan ya. Yang gunanya itu untuk menyangkal sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tidak, lan. Nah, lan ini bisa berarti gunanya untuk sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Tidak, sampai pengertiannya sama dengan tidak akan pernah. Nggak bakalan terjadi. Contoh dalam Al-Quran itu lan tarda ankal yahudu. Yahudi itu tidak akan pernah rela. Lan ya, istilah ya. Lan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani itu nggak akan rela sebelum kalian mengikuti agama mereka. Ini Allah yang ngomong, Quran ya. Makanya jangan iseng-iseng ngajakin Yahudi jadi teman atau jadi pemimpin. Selagi kamu Muslim, mereka nggak akan rela. Ini kembali kalau dengar Densus, wah ini ada bau-bau es krim ini, bau es krim ini. Kalau kita lagi bicara Quran, bicara ilmu ya. Kita bicara lagi belajar ilmu, bukan sedang bikin provokasi atau apa ya. Kita lagi belajar Quran, jangan bahasa Quran. Jadi lan itu berarti tidak akan pernah, nggak bakalan terjadi gitu ya. Nggak bakal terjadi, tidak akan pernah terjadi. Jadi tujuannya untuk menyangkal sesuatu yang bisa terjadi di masa depan ya. Kata lan itu nggak deh, nggak bakal bisa, nggak akan jadi. Tandanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 kalau saya nggak salah ya. Lan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela selagi kita belum mau ambil agama mereka. Yang berikutnya lam. Nah, kalau lam itu untuk menidakkan sesuatu yang terjadi di masa lalu, untuk membantah hal yang terjadi di masa lalu. Lam. Jadi pengertiannya ini, ingat judulnya adalah secara umum kita sedang membahas kata yang berarti tidak ya. Tidak atau bukan ya. Tidak atau bukan. Jadi variasinya itu tadi. La, kalla, lan, lam. Kalau lan untuk membantah ke depan, kalau lam membantah ke masa lampau. Jadi kalau kita ketemu di Quran, lam yakunil ladina kafaru. Berarti itu yang dibicarakan orang kafir yang masa lalu ya. Tidak akan belum pernah terjadi orang-orang kafir di masa lalu ya. Lam yakun alladzina kafaru ya. Jadi lam adalah untuk membantah belum pernah gua lihat si Ande dulu dari kecil merokok misalnya kan, itu pakai lam, bukan pakai lan. Tapi kalau tanya kayaknya Ande ini nggak bakalan deh punya bini 3 atau 2 pakai lan. Iya deh, bener nggak? Ayo ingat deh, udah pakai lan ya. Nggak bakalan. Kata Mas Ahmad ini nggak tahu deh. Terus ma. Nah, ma yang ada ma dalam arti tidak ya, ingat ya. Ma dalam arti tidak, karena nanti ada ma yang berarti apa ya. Ma di sini ma dalam arti tidak. Nah, kata berikutnya laisa. Laisa perempuannya laisat ya. Jadi laisa itu kalau jenis untuk perempuannya, bentuk perempuannya laisat. Nanti ketemu di bagan itu ya. Laisat. Kalau untuk laki-laki laisa, laisat. Laisat. Tidak. Atau bukan. Ya, bisa berarti tidak, bisa berarti bukan. Kemudian
Nah, ini tolong diperhatikan pada antara kata asli dengan terjemahan ini seperti ada kontradiksi. Karena di atas ingat judulnya no dan no ya. No. Kita membahas kata yang berarti tidak atau bukan. Tapi di sini kok ada yes, salah ini terjemahannya ya. Bala. Jadi bala memang bisa berarti ya, bisa berarti tidak. Tapi di sini kan lagi membahas tidak. Ya. Bala. Karena kita sedang membahas arti kata tidak, jadi bala di sini tidak. Ya. Bala. Jadi ini biasanya kata bala itu untuk membantah. Bala. Kalau kita baca Quran, nanti ketemu percakapan Ibrahim dengan Allah. Rabbi arini kaifa tuhil maut. Nah, itu kata Ibrahim ya. Ya, Tuhanku, pembimbingku, perlihatkan kepada saya, ajarkan kepada saya kaifa tuhil maut. Bagaimana menghidupkan orang mati. Ini yang dimaksud menghidupkan orang mati itu bukan Ibrahim menghidupkan bangkai, tapi menghidupkan manusia-manusia yang imannya mati. Kaifa tuhil maut. Terus kata ditanya balik tanya oleh Allah. Awalam tu'min? Emangnya lu nggak percaya gitu? Nggak percaya apa yang udah diajarin? Artinya nggak percaya itu memangnya dengan ilmu yang diajarkan kepada Ibrahim itu Ibrahim masih ragu, masih raibun ya. Ragu. Awalam tu'min? Kata Ibrahim, bala. Bukan begitu, Bos. Kalau ngomong Allah itu dianggap bosnya ya. Bukan begitu komandan, kalau Allah dianggap komandan ya. Bala, walakin liyat ma'ina kalbi. Saya bertanya begitu hanyalah untuk liyat ma'ina, untuk meyakinkan saya, untuk menenangkan saya ya, supaya saya tidak ragu-ragu lagi menjalankan tugas ya. Jadi apa kata bala berarti bukan begitu ya, bisa berarti tidak, bukan begitu ya. Bala. Misalnya dalam percakapan orang Arab sehari-hari, misalnya Adam dituduh, kamu membunuh, ya kan? Dan Adam menjawabnya bisa dengan kata apa? Bala. Enggak. Enggak, Bos. Tergantung yang dihadapi siapa ya. Kalau dihadapi emang orang yang disebelin, kagak, enak aja lu. Ya, jadi intonasi sangat tergantung pada konteks. Kemudian gairu tidak. Nah, gairu itu bisa berarti tidak atau bukan. Tidak atau bukan, atau selain itu ya, selain itu lain, selain itu other than, selain itu bukan, selain itu apa ya contoh kalimatnya? Yang lain. Ya, yang lain, ada yang lain selain itu. Misalnya gairu Andri, selain Andri. ya, selain Andri. Kemudian duna, ya, di samping